Halo, jumpa lagi di channel Limpeng TV. Kemarin di tanggal 16 Juli 2024, Kim Panggon, yaitu pelatih tim nasional Malaysia, mengumumkan pada konferensi pers di depan media bahwa dia menyatakan mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Harimau Malaya setelah lebih kurang menjabat sebagai pelatih kepala selama 2 tahun lebih. Pria berkebangsaan Korea Selatan ini pertama kali diumumkan oleh FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia sebagai pelatih timnas senior, yaitu pada 21 Januari 2022. Kim Panggon masuk menggantikan pelatih sebelumnya, yaitu Tan Cheng Ho, setelah kegagalan Harimau Malaya di Piala AFF 2020. Kala itu Malaysia kalah 1-4 oleh Indonesia. Memang sangat jarang sebenarnya seorang pelatih kepala tim nasional melakukan pengumuman pengunduran diri dari jabatannya dengan cara menggelar konferensi pers seperti Kim Panggon ini. Biasanya seorang pelatih itu hanya mengumumkannya di media sosial, Instagram misalnya, atau memang hanya melayangkan surat terbuka bahwa dia tidak lagi melatih sebuah tim nasional. Namun berbeda dengan Kim Panggon kali ini. Dan yang saya pikir miris ya, bagaimana Kim Panggon ini melakukan konferensi pers untuk mengumumkan kemundurannya dari jabatan pelatih timnas Malaysia. Namun justru sang Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, yaitu Datuk Hamidin, bahkan tidak menghadiri acara tersebut. Dikabarkan bahwa Datuk Hamidin sedang berada di Paris dalam rangkaian Olimpiade 2024. Ya, kalau saya tidak salah, kabarnya dia menjadi ketua kontingen Malaysia di Olimpiade Paris 2024. Nah, kembali lagi ke Kim Panggon. Sebenarnya prestasi Kim Panggon untuk Malaysia ini bisa dibilang tidak terlalu buruk-buruk amat. Saya telah mencatat ada beberapa highlight dalam perjalanan karirnya melatih timnas Malaysia. Yang pertama, dia merupakan pelatih yang meloloskan Malaysia ke Piala Asia 2023. Kali terakhir Malaysia tampil di Piala Asia yaitu pada Piala Asia 2007, di mana Indonesia, Vietnam dan Thailand serta Malaysia menjadi tuan rumahnya. Dan setelah itu Malaysia praktis tidak pernah tampil di putaran final, dan Kim Panggon menjadi pelatih pertama yang kembali membawa Malaysia tampil di ajang bergengsi tersebut. Kemudian Kim Panggon juga pernah membawa Malaysia menjadi runner up Piala Raja Thailand atau Kings Cup tahun 2022 yang lalu. Saat itu Malaysia mengalahkan Thailand di semifinal dengan skor 1-0. Kemudian mereka lanjut ke babak final menghadapi Tajikistan. Meskipun sempat bermain imbang 0-0, dilanjutkan ke babak adu penalti. Namun sayang Malaysia gagal dalam drama adu penalti, maju ke penghujung tahun 2022, di mana saat itu ada pagelaran Piala AFF 2022. Malaysia tampil cukup baik dengan berhasil lolos ke semifinal, namun kalah agregat 3-1 oleh Thailand. Bahkan di leg pertama Malaysia sempat menang terlebih dahulu atas Thailand dengan skor 1-0 sebelum di comeback 3-0 di leg kedua. Selanjutnya Kim Panggon juga pernah mencatatkan rekor fantastis di laga persahabatan menghadapi Papua Nugini, di mana Malaysia berhasil meraih kemenangan dengan skor cukup telak, yaitu 10-0 atas Papua Nugini, menjadikan pertandingan tersebut sebagai kemenangan terbesar yang pernah diraih oleh Harimau Malaya. Di tahun 2023 yang lalu, Kim Panggon juga lagi-lagi membawa Malaysia menjadi runner up, kali ini di ajang Pesta Bola Merdeka. Malaysia sebagai tuan rumah mengundang 3 peserta lainnya, yaitu Palestina, Tajikistan dan juga India. Malaysia menghadapi India di babak semifinal. Kemudian Tajikistan langsung baik ke final karena saat itu Palestina mengundurkan diri, sehingga di laga final Malaysia menghadapi Tajikistan. Dan lagi-lagi seperti di Kings Cup 2022, Malaysia harus mengakui keunggulan Tajikistan dengan skor 0-2. Dan catatan terakhir yang cukup fenomenal di kalangan fans sepak bola Malaysia, yaitu pada ajang Piala Asia 2023 yang lalu. Meskipun Malaysia gagal lolos dari fase grup, namun di laga terakhir
Malaysia berhasil mengikat Korea Selatan dengan skor 3-sama. Di mana saat itu Faisal Halim mencetak gol yang cukup cantik, sangat indah, memperdaya bek-bek Korea, dan gol tersebut pun terpilih sebagai gol terbaik di Piala Asia 2023. Masyarakat bola Malaysia menyambut positif hasil yang diraih oleh Kim Pan-gon bersama timnas Malaysia. Mereka mengatakan bahwa hasil tersebut merupakan permulaan yang baik sebelum menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sayangnya hal tersebut tidak terwujud, manakala Malaysia gagal melaju ke babak ketiga setelah di fase grup hanya menghuni peringkat ketiga klasemen di bawah Oman dan Kyrgyzstan. Malaysia di laga terakhir meskipun menang melawan Taiwan, namun hasil tersebut tidak cukup untuk membawa Malaysia lolos ke babak berikutnya. Selama melatih tim nasional Malaysia, Kim Pan-gon telah mencatatkan sebanyak 35 pertandingan, di mana Malaysia memenangkan 20 pertandingan, 5 hasil imbang dan 10 kali kekalahan, dengan persentase kemenangan sebanyak 57,14%. Dan akhirnya pada 16 Juli kemarin, Kim Pan-gon dalam konferensi pers mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi menyertai skuad Harimau Malaya. Dia mengumumkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pelatih tim nasional Malaysia. Nah, kemudian muncul rumor bahwa Kim Pan-gon rupanya mengundurkan diri karena meminati tawaran klub dari K-League yaitu Ulsan Hyundai. Setelah Kim Pan-gon resmi mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala tim nasional Malaysia, banyak fans yang juga kecewa. Mereka menyatakan bahwa seharusnya yang patut mundur itu adalah Datuk Hamidin, sang presiden FAM, bukan malahan Kim Pan-gon. Mereka kecewa bahwa akhir-akhir ini sepak bola Malaysia tidak pernah berbenah diri. Prestasinya terus menurun. Federasi Sepak Bola Malaysia kemudian menunjuk asisten pelatih Kim Pan-gon, yaitu Pau Martin Vicente, akan menjadi pelatih sementara Malaysia, atau bisa dikenal sebagai sebutan pelatih interim. Pau Martin Vicente ini juga bukan pelatih yang kaleng-kaleng. Dia ini merupakan pelatih asal Spanyol yang pernah melatih di tim muda Barcelona. Ya, Pau Martin Vicente ini akan melatih Malaysia untuk beberapa agenda terdekat seperti Pesta Bola Merdeka yang akan diadakan pada 9 September, di mana Malaysia akan mengundang 3 negara juga, yaitu Lebanon, Palestina, dan Tajikistan, serta pagelaran Piala AFF 2024, yang mana Malaysia tergabung satu grup dengan Thailand. Ya, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa dan bye-bye.